Saudara, ini cerita sebenarnya sudah agak lama, tapi menurut saya penting untuk diungkap. Sumber ceritanya sendiri adalah seorang aktivis muda dari sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Inti dari cerita itu adalah tentang bagaimana negara barat Amerika Serikat khususnya berusaha membangun hubungan dengan aktivis dari kalangan yang biasa disebut kelompok moderat. Ya, moderat di sini diartikan mereka yang dianggap tidak terlalu vokal berbicara tentang Islamisasi dan tuntutan penerapan syariah, serta dinilai cukup ramah terhadap kehadiran Barat di negeri-negeri Muslim, termasuk misalnya di Indonesia. Tujuannya apa? Tak lain adalah ini politik ya mereka ya, politik belah bambu atau politik pecah belah dalam rangka menghadapi kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis. Mereka ya, negara-negara barat itu tahu persis bahwa umat Islam dimanapun termasuk Indonesia tidaklah monolitik atau tunggal. Ada banyak kelompok-kelompok dengan beragam pemahaman dan orientasi politik serta ideologi, dan itu semua turut mewarnai dinamika umat Islam di berbagai belahan dunia. Berbagai riset dilakukan untuk mengkaji secara mendalam soal ini, diantaranya dilakukan oleh Rand Corporation, sebuah lembaga riset yang kini menjadi sumber penting pemerintahan Amerika, utamanya sejak Presiden Bush. Dalam laporannya yang berjudul Social and Democracy, ya, Rand Corporation membagi tokoh Islam di Indonesia itu menjadi 4 macam atau 4 jenis: liberal, sekuler, tradisional, modernis, dan fundamentalis. Dari 4 kelompok itu, Barat tahu bahwa lawan potensialnya tak lain adalah kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis. Karena merekalah yang memiliki sikap ideologis yang tegas mengenai Islam dan kritis terhadap dominasi Barat di dunia Islam. Tapi Barat tahu bahwa mereka tak boleh menghadapi kelompok ini secara langsung. Oleh karena itu Barat berusaha bagaimana agar kelompok-kelompok lain, kelompok sekuler, tradisionalis, dan modernis itu bisa dirangkul untuk melawan kelompok fundamentalis. Nah, inilah politik belah bambu itu, adu domba itu. Tapi mereka tahu bahwa tentu tidak mudah mengadu domba antar tokoh-tokoh Islam, karena di kalangan mereka juga ada kesadaran untuk saling menghormati, untuk bersatu dan menghindari pertikaian. Nah, karena itu maka politik belah bambu dilakukan dengan cara yang amat sangat halus. Pada bagian awal mereka berusaha misalnya untuk menanamkan pengertian kepada para tokoh modernis dan tradisionalis bahwa Barat tidaklah seburuk yang mereka duga, bahwa syariah bukanlah segala-galanya dan modernisasi tidak mungkin tanpa menyertakan peradaban Barat. Mereka berusaha untuk membangun pengertian-pengertian semacam itu. Ya, juga tentu tidak mudah menanamkan pengertian semacam ini, apalagi bila dengan metode yang dilakukan dengan tidak tepat. Salah-salah justru akan muncul resistensi dari tokoh-tokoh Islam yang paling sekuler sekalipun. Karena itu sekali lagi semua itu harus dilakukan dengan cara yang amat sangat halus. Di antara modusnya itu yang paling sering dipakai adalah dengan mengajak atau mengundang mereka, tokoh-tokoh Muslim itu, termasuk tokoh mudanya, untuk berkunjung ke sejumlah negara barat di Eropa, Amerika, atau di negara-negara lain, ya, Australia dan sebagainya. Gitu. Saya kok percaya cerita ini ya, bagaimana tidak percaya, lawang yang menceritakan adalah kawan yang tadi disebut tadi, ya, yang juga menjadi salah satu peserta dalam program yang dimaksud itu. Nah, saudara, bagaimana hasilnya? Kita lihat isu radikalisme ini hari menjadi salah satu produk unggulan. Nah, sekali lagi, bagaimana menurut Anda? Tulis komen di kolom komentar. Ya. Terima kasih.